تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian inti pembahasan kita terkait dengan sifat-sifat kaum munafikin. Ini sebenarnya karena waktu kita juga tidak banyak. Ya. Sedangkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat kaum munafikin ini sangat banyak. Maka saya poinkan sejumlah poin yang mencakup sifat-sifat kaum munafikin. Dan poin-poin pembahasan yang akan saya sebutkan itu akan saya urut mulai dari ayat-ayat yang berada di surah Al-Baqarah. Iya. Kemudian apa yang disebutkan di surah Ali Imran, kemudian surah An-Nisa, kemudian di surah At-Taubah. Dan kita akan singgung sebagian ayat di surah Al-Ahzab dan satu surah khusus disebut dalam Al-Quran dengan nama surah apa? Surah Al-Munafikin. Baik, surah Al-Munafikun. Jadi di seluruh surah ini kalau dibahas dengan seksama itu akan tampak sekali bagaimana sifat kaum munafikin ini dan bagaimana bahayanya. Dan bagaimana perahara yang dilakukan oleh kaum munafikin dalam memecah belah kaum muslimin, merusak hubungan antara sesama mereka, menimbulkan keributan, bahkan hampir saja terjadi pertumpahan darah disebabkan karena ulah kaum munafikin. Iya. Tidakkah kita ingat bagaimana kaum munafikin berulah menuduh ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan yang keji? Sampai para sahabat dari kalangan Al-Ansar ribut disebabkan karena itu. Dan hampir saja mereka bertikai berperang disebabkan karena hal tersebut. Iya. Karena gentingnya permasalahan, Allah Subhanahu wa taala turunkan 10 ayat mensucikan ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan kaum munafikin. Turun ayat-ayat Al-Qur'an mensucikan beliau dari tuduhan kaum munafikin. Dan hal yang seperti ini itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, siapapun dari musuh-musuh di luar umat Islam. Ini musuh di dalam selimut. Musuh di dalam selimut. Karena itu ya bahayanya sangat besar sekali. Apalagi kalau kita lihat di masa sekarang. Ya. Naudzubillah. Jangankan di masa kita ini, di masa Hudzaifah ibnul Yaman, Hudzaifah ibnul Yaman pernah berkata, kemunafikan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kaum munafikin menyembunyikan kemunafikannya. Ya. Tapi di masa sekarang kata Hudzaifah, beliau menyebut di masanya orang-orang melakukan kemunafikan terang-terangan. Melakukan kemunafikan terang-terangan. Iya. Dan mungkin di sela-sela penyebutan sifat-sifat kaum munafikin, saya akan beri contoh sebagian ucapan kaum munafikin di masa kini. Ya. Bagaimana pengaruh kemunafikan dan bagaimana kaum munafikin itu terus membuat bahaya di tengah umat Islam hingga hari ini. Iya. Dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimat.